Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Dinda Putri Ayuni, Maba Universitas Andalas 2023, kelompok Bakti 25 MRI. Saya dari Prodi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peminjaman online ilegal. Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah. Begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut dengan pinjaman online. 2 tahun terakhir, banyak orang membicarakan vintage. Terlebih tahun ini, Otoritas Jasa Keuangan menargetkan sekitar tidaknya 75% dari populasi orang Indonesia bisa mengakses layanan institusi finansial. Dan masyarakat pun semakin beramai-ramai memanfaatkan jasa vintage untuk mencapai tujuan finansialnya. Vintage yang merupakan perusahaan dengan fokus inovasi di bidang jasa keuangan dengan mengimplementasikan perkembangan teknologi dalam aktivitasnya. Vintage menciptakan peluang dan tantangan baru bagi sektor keuangan, baik bagi konsumen hingga regulator keuangan. Vintage berkembang pesat dari tahun ke tahun. Salah satu jenis vintage yang ramai digunakan masyarakat adalah vintage peer-to-peer lending atau P2P lending atau pinjaman online yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan didefinisikan sebagai layanan pinjam-meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur dan debitur. Dengan basis teknologi informasi dalam kegiatannya, P2P Lending memanfaatkan teknologi untuk aktivitas pinjam-meminjam yang memungkinkan transaksi pinjam-meminjam ini dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Dengan mekanisme transaksi dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara 2P2P. Sayangnya, tingginya minat masyarakat terhadap aplikasi pinjaman online ini memicu munculnya peminjaman online ilegal. Nah, kemudian apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang terlibat dalam pinjaman online ilegal? Yang pertama, asal mengajukan tanpa melakukan riset terlebih dahulu. Prosesnya pengajuan di layanan pinjaman online memang lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan cara konvensional. Dalam kondisi darurat, orang-orang tentu lebih memilih pinjaman online ketimbang konvensional. Tapi, lantaran kondisinya darurat, tak sedikit yang terburu-buru dan asal mengajukan tanpa melakukan riset terlebih dahulu seputar layanan pinjaman online yang dipilih. Lalu, setelah pinjaman disetujui, barulah nasabah menyadari bahwa aplikasi yang dipilih belum diberi izin OJK. Mereka pun akhirnya terjebak dalam pinjaman online ilegal yang tidak terjamin keamanannya. Mengenai OJK, apa sih itu OJK? Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan sebutan OJK merupakan salah satu lembaga pemerintah Indonesia yang dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakatnya. Kemudian faktor yang kedua, menyepelekan tingkat suku bunga dan biaya denda. Bukan hanya menyepelekan perkara legalitas pinjaman online, banyak pula yang tidak mengecek lagi besaran suku bunga yang dikenakan. Mereka pun asal setuju saja dengan ketentuan bunga yang diberikan. Padahal layanan pinjaman online yang dipilih mengenakan bunga jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasar. Misalnya 1% per hari atau 30% per bulan. Total bunga ini juga harus dibayarkan dalam tenor yang sangat singkat, mulai dari 14 hari sampai maksimal 1 bulan. Dan faktor yang ketiga, menggunakan pinjaman online untuk menggali lubang, tutup lubang. Dari rata-rata kasus korban pinjaman online, mereka menggunakan lebih dari 3 aplikasi dalam satu waktu. Kebanyakan mereka juga awalnya coba-coba, lalu ketagihan, pada akhirnya meminjam ke aplikasi lain untuk menutup utang di aplikasi lainnya, yang awalnya bertujuan hanya untuk kebutuhan yang mendesak, tetapi malah dipakai untuk hal lain yang cenderung konsumtif. Ketika tiba-tiba waktu jatuh tempo yang sama, baru kelabakan untuk mencari uang menutup cicilan. Dari faktor-faktor tersebut, tentunya ada dampak negatif dari peminjaman online ilegal.
Yang pertama, utang yang berlebihan. Jika tidak dikelola dengan baik, pinjaman online dapat menyebabkan penumpukan utang yang cepat. Peminjam mungkin tergoda untuk mengambil lebih banyak pinjaman untuk membayar pinjaman yang ada, sehingga menciptakan lingkaran utang yang sulit diatasi. Yang kedua, beban keuangan berat. Suku bunga tinggi atau biaya tambahan dalam pinjaman online dapat mengakibatkan pembayaran bulanan yang tinggi. Ini bisa mengakibatkan beban keuangan yang berat dan mengurangi daya beli peminjam. Yang ketiga, yaitu stres keuangan. Utang yang meningkat dan beban keuangan yang berat dapat menyebabkan stres dan tekanan emosional pada peminjam, mengganggu kesejahteraan mental dan emosional. Yang keempat, ketergantungan pada pinjaman. Jika seseorang terlalu sering mengandalkan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan finansial, ini bisa saja mengarah pada ketergantungan yang tidak sehat pada pinjaman dan menghalangi pengembangan kebiasaan keuangan yang baik. Kemudian yang kelima, dampak kredit buruk. Jika peminjam gagal membayar pinjaman tepat waktu, ini dapat saja merusak skor kredit mereka dan membuatnya lebih sulit untuk mendapatkan pinjaman atau kredit di masa depan. Kemudian yang keenam, praktik penagihan yang tidak etis. Beberapa pinjaman online atau kolektor uang untuk tidak etis dapat menggunakan praktik penagihan yang agresif atau melanggar privasi, menciptakan stres tambahan bagi peminjam. Dari semua dampak negatif tersebut, tentunya ada solusi supaya kita tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal. Dan meski proses pengajuannya mudah, pinjaman online haruslah digunakan dengan bijak, sesuai kebutuhan, terutama yang sangat mendesak. Selain itu, ketika sudah punya tanggungan pinjaman di satu lembaga, sebaiknya selesaikan dulu tanggungan tersebut, sehingga sampai angsurannya berjalan setengah dari masa tenor yang ditentukan. Baru setelahnya kamu bisa mempertimbangkan untuk mengambil cicilan atau pinjaman lainnya. Dan jangan lupa juga untuk selalu membeli pinjaman online yang legalitasnya telah terjamin oleh OJK. Nah, lalu bagaimana jika sudah terlibat dalam peminjaman online ilegal? Yang pertama, apabila sudah jatuh tempo dan tidak mampu membayar, maka hentikan upaya mencari pinjaman yang baru untuk membayar hutang yang lama. Yang kedua, apabila sudah mendapatkan penagihan tidak beretika seperti diteror, intimidasi, hingga pelecehan, maka Anda berhak memblokir semua nomor kontak yang mengirim teror. Kemudian beritahu ke seluruh kontak di HP bahwa apabila mendapatkan pesan tentang pinjaman online agar diabaikan. Langkah selanjutnya, segera lapor ke polisi dan dilampirkan ke laporan polisi ke kontak penagihan yang masih muncul. Yang terakhir, Anda jangan pernah akses lagi pinjaman online ilegal.